tingkat pertumbuhan penduduk di berbagai negara berpotensi menjadi produktif atau tidak produktif. Karena itu berbagai negara berupaya mengkonsolidasikan penduduknya agar makin produktif dalam rangka mencapai tingkat kemakmuran sebuah negara. Fenomena ini lalu bertumbuh. Kita bisa memotret Indonesia sejak 1930, penduduk Indonesia sekitar 60,9 juta. 60 tahun kemudian, di periode 1990, terjadi kenaikan 3 kali lipat atau mencapai 178,5 juta penduduk. Dan tercatat pada periode 2010 terjadi kenaikan 4 kali lipat yang mencapai 237,6 juta. Penduduk yang tinggi ini, laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disebabkan dengan tingkat fertilitas yang tinggi pula. Laju pertumbuhan penduduk akan terus mengalami peningkatan. Problem kemudian akan banyak menghasilkan penduduk yang berusia muda atau yang kita kenal dengan bonus demografi. Bonus demografi ini akan efektif jika dikelola dengan produktif melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi yang dialami Indonesia akibat dari fertilitas penduduk tadi. Kalau kita melihat tren penduduk, terjadi penumpukan di Pulau Jawa. Sejak 1930 sesungguhnya pada masa penjajahan sudah dikenal dengan pola-pola migrasi, atau pada periode itu dikenal dengan kolonialisasi, menggeser penduduk-penduduk dari berbagai pulau. Pada masa kemerdekaan di periode pembangunan Orde Baru lalu mengalami perubahan yang dikenal dengan transmigrasi. Transmigrasi adalah manifestasi dari etos rantau. Para perantau-perantau yang memiliki budaya perantau di Sumatera, yang biasa dikenal di suku Minang, Sumatera Barat, atau suku Batak, suku Bugis di Sulawesi Selatan, juga memiliki etos perantau. Wilayah-wilayah perantau ini melakukan upaya-upaya migrasi, sehingga terjadilah pergeseran penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Badan Pusat Statistik telah melakukan survei dan memperlihatkan bagaimana pola-pola migrasi penduduk dari periode ke periode. Kalau kita melihat pola pergeseran penduduk dari pulau ke pulau, tren pergeseran penduduk pulau-pulau di Indonesia berdasarkan wilayah tempat tinggal antara pulau, pergeseran penduduk dominasi penduduk Sumatera cenderung bergeser ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk di Pulau Jawa yang juga bergeser ke Pulau Sumatera. Mayoritas penduduk Pulau Jawa melakukan migrasi ke Sumatera. Kalau fenomena itu terlihat di berbagai pulau, pola-pola migrasi pulau cenderung berdekatan antara wilayah pulau, kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara. Namun kalau kita lihat dari etos, pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan lain yang cenderung ke Jawa termotivasi oleh
pusat pertumbuhan yang terjadi pemusatan di Pulau Jawa, mengakibatkan laju pertumbuhan migrasi cenderung ke Jawa, disorot oleh Sumatera yang berdekatan hampir 90, rata-rata 90%, Kalimantan rata-rata 80%, Sulawesi yang bergerak ke Pulau Jawa mencapai 30% karena jaraknya sudah semakin jauh. Begitupun dengan kepulauan-kepulauan lain di Nusantara. Pola-pola migrasi itu dapat dilihat dengan beberapa metode yang mengresign pulau dari satu pulau ke pulau yang lain dan menetap atau seumur hidup, juga menggambarkan satu kesatuan pola-pola migrasi. Kalau bisa dilihat dari pola migrasi penduduk Nusantara yang bergerak dari pulau ke pulau, secara umum dapat digambarkan bahwa penduduk Pulau Jawa yang berpindah ke pulau-pulau lain di Nusantara baik melalui program transmigrasi maupun inisiasi personal atau yang dikenal dengan para perantau itu, arus migrasi itu selain dipengaruhi jarak dan juga kepentingan ekonomi. Provinsi yang pola migrasinya tidak pernah berubah cenderung terjadi di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan yang cenderung migrasi pada migrasi seumur hidup yaitu dominasi pada wilayah-wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah dan Papua, yang akan mereka berpindah dan cenderung tumbuh seumur hidup di kepulauan itu. Kalau melihat dari pola-pola migrasi terjadi penyebaran penduduk, maka Indonesia sesungguhnya membutuhkan pola-pola migran pada beberapa kewilayahan tertentu. Kita memiliki pulau besar yaitu Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Timur. 6 pulau ini sesungguhnya dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi pusat migran. Sedangkan pulau-pulau sedang seperti Pulau Alor, Pulau Bacan, Bali, Banggai, Bangka, Batam, Belitung, Biak, setidaknya pulau-pulau ini seperti Halmahera adalah pulau-pulau yang bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang akan menggeser penduduk pada tingkat kepadatan tertinggi dan penduduk di pulau-pulau kecil, sehingga terjadi pemusatan penduduk pada pulau-pulau yang bermukim dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai sebagai pemicu dari pertumbuhan baru satu kawasan. Karena itu, kalau kita memotret secara nasional, maka studi yang bisa kita lakukan terhadap fenomena yang terjadi di Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara, hasil pemekaran dari Provinsi Maluku pada periode 1999 mencatatkan laju pertumbuhan penduduk pada periode awal pemekaran di tahun 2000. Penduduk Maluku Utara berkisar 783.000. Hingga tahun 2024, pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah mencapai 1,3 juta penduduk. Dari 1,3 juta penduduk itu, mereka bermukim di 64 pulau berpenghuni dari 901 pulau
di Maluku Utara. Dari 64 pulau yang dihuni, setidaknya ada 7 pulau yang layak huni. Oleh karena pulau-pulau tersebut adalah ibu kota pemerintahan. Dari perbatasan kita memiliki Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Halmahera, terdapat Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah, serta ibu kota Provinsi Maluku Utara yang terletak di Sovivi, Kota Tidore Kepulauan. Pulau lain seperti Ternate, ibu kota dari kota Ternate, Tidore Kepulauan, ibu kotanya di Tidore, dan Pulau Bacan, ibu kota Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, ibu kotanya di Pulau Sulawesi. Sedangkan kita memiliki 2 pulau industri yang bertumbuh saat ini, yaitu Pulau Obi. Walaupun masih mengalami keterbelakangan, tapi pulau ini cenderung bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, disumbangkan oleh industri pertambangan, seperti juga dengan Pulau GB yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan. Dari 7 pulau ibu kota kabupaten dan 2 pulau industri pertambangan, maka setidaknya pulau-pulau yang layak huni saat ini adalah 7 pulau yang ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan 2 pulau, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, namun 2 pulau tersebut memiliki fasilitas layanan publik yang sangat rendah, sehingga masih dikategorikan pulau tidak layak huni. Dan masih terdapat juga 57 pulau yang tidak layak huni atau disebut dengan pulau-pulau miskin. Miskin fasilitas, miskin diakibatkan disparitas harga, miskin diakibatkan produksi rendah, logistik mahal, akses yang jauh, angka kematian yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, dan berkontribusi terhadap 49,87% penduduk Maluku Utara tamatan SMP. Fenomena ini diakibatkan dari pulau-pulau kecil tersebut adalah pulau-pulau berpenghuni dengan tingkat penduduk yang rendah. Setidaknya ada 32 pulau kecil yang dihuni 1 desa 1 pulau atau 1 desa 1 kecamatan dengan populasi penduduk di bawah 10.000. Kita sebut saja di Morotai ada Pulau Galo-Galo, Pulau Kolorai, yang 1 pulau 1 desa dengan jumlah penduduk di bawah 500. Atau kita ke Halmahera Utara, kita memiliki pulau-pulau kecil juga yang didiami 1 desa 1 pulau. Di kota Ternate kita memiliki Pulau Mayau dan Tofure. Penduduknya juga rendah, yang sulit dibangun fasilitas publik. Atau kita ke Halmahera Selatan yang gugusan pulau-pulaunya relatif banyak. Pulau Siko, Gavi, Lele. Studi katakanlah kita menyatakan di Pulau Siko jumlah penduduknya 238 jiwa. Siswa SMA tersedia 12 orang. Siswa SMP 31 orang. Siswa SD agak lebih banyak. Problem kemudian tidak bisa dibangun sekolah oleh karena jumlah sekolah, jumlah siswa, dan
rasio sekolah tidak memadai. Dampak kemudian yang dirasakan adalah angka putus sekolah. Walaupun beberapa inisiasi dibikin sekolah jarak jauh, tapi sangat tidak efektif karena satu sekolah satu guru. Problem dia semua pada guru mata pelajaran, menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan kualitas mutu modal manusia. Dari fenomena inilah akibat kemudian semua pulau-pulau kecil, pulau miskin menjadi faktor penghambat dari percepatan pembangunan. Maluku Utara yang 1,3 juta penduduk, 238.000 jiwa yang bermukim di pulau-pulau kecil berpenghuni. Sementara Pulau Halmahera hanya ditempatin oleh 543.000. Masih luas, masih cukup potensial. Pulau-pulau kecil ini juga memenuhi kebutuhan pangannya dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Atau total Maluku Utara memenuhi kebutuhan pangan setiap tahun disuplai dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang mencapai 70% kebutuhan konsumsinya disuplai dari kedua pulau tersebut. Lahan tersedia, manusianya tersedia. Tetapi problemnya bermukim di pulau-pulau kecil dengan biaya yang logistik menjadi sangat tidak efisien ketika memproduksi hasil-hasil pertanian, perikanan, dan pasarnya pada pusat-pusat pertumbuhan. Sehingga mereka kalah bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi sektor pertanian dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Akibatnya ketergantungan konsumsi terus berlanjut. Karena itu perlu dipikirkan resolusi baru dengan pola transmigrasi archipelago. Maluku Utara butuh menempatkan Halmahera sebagai pusat pertumbuhan baru dan menjadikan Halmahera sebagai kota masa depan. Pulau yang relatif lebih besar dari berbagai pulau yang ada di wilayah Maluku Utara. Tantangan kemudian, visi besar dari Maluku Utara menempatkan Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Sejak dimekarkan pada tahun 1999, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan penempatan ibu kota provinsi di bawah pemerintahan Tayyip Armain pada tahun 2010 hingga 2024 terjadi penambahan penduduk sebesar 6.312 orang. Dari pertumbuhan penduduk yang rendah, kota ini sulit mencapai ciri kota. Jika kita melihat kriteria kota atau pusat pertumbuhan baru, penduduknya minimal 100.000 jiwa atau tingkat kepadatannya di atas 3.000 per kilometer persegi. Maka kita ambil studi kasus Ternate, kota kecil di Maluku Utara yang bisa menjadi data banding. Ternate disebut kota memiliki wilayah Ternate Tengah, Ternate Selatan, dan Ternate Utara yang dibatasi Kalumata sampai dengan Dufa-Dufa. Kawasan ini dimukim oleh 128.753 jiwa atau tingkat kepadatannya mencapai 3.874 jiwa per kilometer persegi. Dengan kepadatan penduduk kota Ternate
menunjukkan bahwa Ternate memiliki mobilitas penduduk dengan tingkat kepadatan yang efektif untuk sebuah ciri kota. Jika kita berpindah melihat Sofifi yang kita sebut sebagai ibu kota provinsi, secara keseluruhan Sofifi yang kita sebut dengan wilayah perkotaan ibu kota yang meliputi Oba Utara dan Oba Tengah. Di Oba Utara dan Oba Tengah, tingkat kepadatan per kilometer persegi hanya sebesar 31 jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah kepadatan penduduk yang rendah ini, Sofifi akan mengalami kesulitan untuk membentuk sebuah ciri kota atau sulit mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dari pola-pola migrasi secara natural. Data terlihat sejak 2010 hingga 2024 tanpa ada intervensi, pertumbuhannya hanya menambah 6.000 sekian jiwa. Artinya bahwa dibutuhkan sebuah intervensi pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan Sofifi untuk dalam rangka membentuk sebuah kota. Jika penduduk yang mengalami pelambatan pembentukan mutu modal manusia di 57 pulau dimigrasikan ke Sofifi untuk menyediakan pangan lokal kita dengan membangun kota Sofifi sebagai kota agraris yang menopang kota-kota industri atau 3 titik industri utama di Pulau Halmahera, yaitu Lelilef di Weda, Maba di Haltim, Gosowong di Halmahera Utara sebagai pusat industri pertambangan. Maka Sofifi mengawali pembentukan kota dengan menjadikan kota agraris atau kota pertanian penyangga pangan yang mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, maka akan mempercepat laju pertumbuhan Sofifi sebagai ibu kota provinsi dengan memindahkan penduduk dari pulau-pulau kecil ke Sofifi. Problem kemudian, apakah pola-pola migrasi penduduk menggunakan pola-pola transmigrasi masa lalu? Tentunya sudah tidak tepat. Kita membutuhkan cara lain. Cara yang dilakukan dengan menciptakan model serapan angkatan kerja. Pengangguran dan kemiskinan di wilayah pulau-pulau kecil, desa tertinggal, dan pengangguran perkotaan digeser ke Pulau Sofifi, Pulau Halmahera, dan terletak di Sofifi dengan menyiapkan lahan pertanian yang dikelola oleh badan usaha, berkolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha yang didukung oleh pendidikan vokasi. Sehingga masyarakat dipindahkan dari pulau-pulau kecil dalam skema serapan angkatan kerja dengan penyiapan lahan di sektor pertanian. Maka kalau didesain dalam pola migrasi dilakukan dengan badan hukum usaha yang kita kenal sebagai sokoguru perekonomian, yaitu koperasi. Koperasi yang kita bentuk adalah koperasi dalam model setoran saham yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota,
dan pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat melalui setoran saham yang dibentuk dalam koperasi. Tidak dalam bentuk BUMN, tidak dalam bentuk BUMD, BUMDes, tetapi BUMD, BUMDes, BUMD itu menjadi penyetoran saham yang berbadan hukum koperasi, sehingga secara bersama mengelola sektor pertanian. Jika pada masa lalu model transmigrasi memberikan biaya hidup dalam setahun, maka perlu dirubah dengan sistem penggajian. Mereka digaji untuk melakukan pekerjaan pada sektor pertanian atas kepentingan pemerintah dalam rangka swasembada pangan, mengatasi kebutuhan pangan lokal, dan menyiapkan kebutuhan pangan bagi industri, sehingga terjadi siklus bisnis. Maka perlu diarahkan, model pemerintahan kita mesti diarahkan kepada entrepreneurship government, bahwa pemerintah perlu menciptakan bisnis-bisnis baru yang melibatkan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, sehingga tata kelolanya harus dirumuskan dalam model bisnis. Dalam setahun kemudian, pasca intervensi pemerintah, industri koperasi, industri pertanian atau pelaku-pelaku di sektor pertanian akan tumbuh secara mandiri setelah melakukan upaya penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan. Pasar yang sudah bergerak efektif, pemerintah dapat meninggalkan peran intervensi penciptaan lapangan kerja penyediaan pangan kepada sektor swasta melalui badan usaha yang kita kenal dengan koperasi. Dengan pola seperti ini, maka kita dapat mengatasi kebutuhan pangan lokal, pengentasan pengangguran, mengatasi kemiskinan, mengatasi pelambatan akibat putus sekolah, mencegah tingginya angka kematian di pulau-pulau kecil, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan Sofifi sebagai kota metropolitan masa depan bagi kawasan Maluku dan Papua. Oleh karena Halmahera berada di titik tengah antara Sulawesi dan Papua dan Kepulauan Maluku, dan terletak di perbatasan Pasifik dengan tingkat kegiatan ekspor impor yang relatif lebih tinggi akibat dari investasi di sektor pertambangan. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang pernah mencapai 27% tercatat tertinggi di Indonesia pada 2022 dapat kita ulangi dengan menggeser dominasi pertumbuhan ekonomi pada struktur perekonomian pada pertambangan kepada sektor pertanian yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian. Maka pola ini dapat menjadi resolusi baru, menciptakan pusat pertumbuhan baru dengan model archipelago transmigrasi untuk menggeser penduduk dari pulau kecil, menyiapkan mutu modal manusia untuk mencapai Indonesia emas di 2045.